Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bincang Kita dan kami masih melanjutkan obrolan mengenai tren treatment kecantikan di 2024 dari Klinik Dermapo Jakarta yaitu Milky Boom. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Elsa Cahya, dokter klinik dari kecantikan Dermapo Jakarta dan juga sudah bergabung di sini Dr. Andreas Surya, dokter dari Klinik Kecantikan Dermapo Jakarta juga. Halo dokter, terima kasih sudah bergabung ya. Tadi kita sempat membahas dengan Dr. Elsa mengenai pentingnya tadi menjaga kulit kita selain tadi dengan cuci muka, dengan sunscreen di tengah kungkungan polusi ini begitu ya. Salah satunya juga bisa ditambahkan dengan treatment yaitu Milky Boom kemudian. Boleh cerita lebih jelas lagi dong dokter mengenai treatment Milky Boom ini ada apa saja kemudian di dalamnya? Oke, jadi kalau treatment Milky Boom itu sebetulnya itu nama besarnya di bawahnya ada beberapa treatment ya. Jadi seperti judulnya Milky Boom terdiri dari beberapa. Satu ada Milky Glow, itu adalah salah satu jenis infus di Klinik Dermapro yang paling baru. Kemudian ada Milky Infus, itu sebelumnya memang sudah ada dari tahun lalu. Kemudian ada Milky Baby Skin, salah satu jenis treatment kulit yang terbaru juga dari Klinik Dermapro yang sudah kita kerjakan dari tahun sebelumnya. Kemudian si treatment ini kita bisa kerjakan salah satu atau kita bisa kombinasi beberapa treatment. Oke, baik. Jadi payung besarnya Milky Boom, kemudian ada beberapa treatment yang bisa dipilih kemudian ya. Tadi ada yang glow, ada yang baby skin, kemudian kalau bisa dibantu dijelaskan dokter ketika melakukan treatment ini satu-satu boleh dijelaskan hasilnya nanti yang akan terlihat tuh seperti apa kira-kira? Oke, jadi ada beberapa jenis kita bagi jadi dua mungkin ya. Jadi pertama ada dengan infus dan yang kedua untuk treatment dengan tindakan kulit ya yang kita kerjakan untuk kulit di bagian wajah. Untuk infus tadi ada dua macam, ada Milky Glow dan Milky Infus. Yang kedua ada Milky Laser Booster dan Milky Baby Skin. Untuk Milky Laser Booster itu kombinasi laser dengan serum. Di sebelumnya mungkin sudah pernah dijelaskan juga. Kemudian ada Milky Baby Skin itu treatment kulit juga tanpa laser. Oke, baik. Jadi bisa dari luar dan dari dalam, kira-kira begitu ya dokter ya. Kalau yang dari dalam tadi bisa diinfus, kalau yang dari luarnya dengan laser, kira-kira begitu ya. Oke, hasil yang bisa dirasakan nanti di kulitnya kelihatannya tuh bagaimana dokter? Oke, jadi tentu kulitnya jadi lebih cerah ya pasti, lebih glowing, kemudian efek polusinya jadi bisa diminimalisir. Kemudian kalau memang sebelumnya mungkin udah ada flek-flek yang muncul di bagian wajah atau kulitnya tampak kusam, kering, itu pasti jadinya lebih baik dengan treatment. Baik, tadi sesuai dengan janjinya begitu ya, karena ini untuk treatment anti-aging. Jadi kalau yang kulitnya mungkin tadi karena terkena dampak buruk dari polusi seperti ada kerut-kerutan, muncul kerutan halus-halus dini begitu ya, ini bisa diatasi tadi ya dengan treatment-treatment dari Milky Boom ini. Oke, kita ke dokter Andreas ya, proses dari treatment ini kemudian seperti apa dok begitu kita datang? Tadi kan ada banyak pilihan tuh biasanya bagaimana memutuskannya si pasien ini dapatnya treatment apa, lalu langkah selanjutnya seperti apa dokter? Oke, jadi memang dibutuhkan sesi konsultasi. Ya, pertama-tama kita konsultasi dulu kepada pasiennya apa pilihan terbaik untuk pasiennya sendiri dan juga dia mau memilihnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya dia pengen hasilnya lebih bagus, lebih cepat, mungkin infusnya bisa dipilihkan dengan yang Milky. Nah, kalaupun juga kalau misalnya dia ingin memaintenance saja, memaintenance kulitnya gitu ya, untuk cerah aja gitu, untuk anti polusi, itu bisa mencoba yang Milky Baby Skin. Tetapi kalau dia ingin meratakan warna kulit, ingin memudarkan flek, noda-noda bekas jerawat yang membandel, itu bisa nyobain yang Milky Laser Booster. Dan prosesnya sendiri itu kita kan bedakan tadi ada dari dalam dan dari luar. Nah, kalau misalnya dari dalam itu tadi kita pakai infus, langkah-langkahnya itu pasti kita tanyakan dulu riwayat penyakitnya, apakah ada riwayat penyakit, apakah ada minum obat-obatan tertentu. Terus juga nanti sebelum kita melakukan treatment pun juga nanti kita akan pemeriksaan fisik juga, nanti kita akan tensi dulu, kita pastikan semuanya aman dan juga nanti kita akan melakukan skin test sebelum kita lakukan infus, jadi kita serba aman lah. Ya, terus kalau misalnya untuk dari luar, tadi kan kita meliputi treatment bagian wajah dan juga bagian leher. Kalau misalnya untuk treatmentnya sendiri tadi ya Milky Laser Booster, itu kan lebih lengkap ya, jadi ada lasernya, ada serumnya. Nah itu langkah pertama, kita akan anestesi dulu seluruh wajahnya gitu ya, terus nanti setelah udah kebas kita akan hapus. Setelah kita hapus nanti kita akan menjalankan treatment laser dulu.
gitu. Jadi lasernya itu hanya ada satu-satunya di Indonesia juga. Oke. Ya, jadi dia itu lasernya benar-benar yang terbaik karena dia ada fraksional, non ablatif. Jadi bagus untuk regenerasi sel kulit dan meratakan warna kulit. Nah, setelah itu langkah kedua kita ada penggunaan serum. Jadi nanti kita akan aplikasi seluruh serum gitu ya di area wajah dan bagian leher. Setelah itu kita akan menggunakan dermapen untuk memasukkan serumnya sampai ke lapisan kulit yang kita inginkan. Gitu. Dan serumnya ini memang berbeda dengan yang MBS nanti, Milky Baby Skin. Nah, terus langkah ketiga nanti kita akan menggunakan masker yang fungsinya untuk meregenerasi sel kulitnya dan juga untuk anti-aging dan supaya nanti hasilnya lebih maksimal lagi. Oke. Dan langkah terakhirnya kita akan memberikan serum sebagai treatment home care untuk pasiennya. Oke. Dan yang paling terakhir banget kan tadi ada Milky Baby Skin itu untuk treatment maintenance dan juga untuk anti polusi. Jadi kalau misalnya seperti ini dia lebih sedikit rangkaian treatmentnya. Jadi pertama-tama nanti kita anestesi seperti tadi MLB gitu ya. Setelah udah kebas nanti kita akan aplikasi serumnya dan kita akan menggunakan dermapen untuk meratakan serumnya. Setelah itu nanti kita akan masker. Hanya seperti itu saja. Baik. Jadi buat yang takut sakit nggak perlu takut karena di anestesi terlebih dahulu ya dokter ya. Biasanya suka takut kalau di laser sakit tuh ya biasanya. Dan kekhawatiran berikutnya kalau di laser tuh suka takut ada downtime dokter ya kan. Misalkan suka merah-merah begitu. Kalau untuk Milky Boom ini ada downtime-nya atau seperti apa tuh? Nah, kalau untuk Milky Boom ini tadi kan kita ada 4 ya, ada yang luar dan dari dalam. Nah, jelas kalau misalnya dari dalam memang itu tidak ada downtime karena itu hanya infus saja. Misalnya dia ada downtime itu hanya kemungkinan ya titik memar mungkin bekas infusnya gitu ya. Memarnya pun mungkin tiap orang bervariasi. Ada yang 7 hari, ada yang seminggu gitu ya, ada yang 10 hari gitu, ada yang lebih. Nah, terus kalau misalnya yang treatment yang satu lagi MLB dan MBS. Nah, tadi kalau misalnya MBS itu Milky Baby Skin kan untuk maintenance saja. Jadi ya udah pasti dia nggak ada downtime-nya sama sekali. Oh, oke. Ya, jadi udah benar-benar bisa aktivitas seperti biasa dan itu non polusi. Jadi bagus banget. Dan yang terakhir kalau misal MLB memang karena kita mengincar bagusnya dari laser, ya semua tipikal laser itu memang dia akan ada downtime-nya seperti kemerahan gitu ya. Tiap orang berbeda-beda. Balik lagi, jadi kalau misal di hari pertama itu terkadang ada yang merah banget, ada juga yang hanya pink aja. Nah, terus hari berikutnya mungkin agak sedikit kusam karena dia ada pengangkatan sel kulit mati. Nah, kalau misalnya seperti ini nanti akan terjadi sekitar 3-5 hari sampai dia bersih. Oke, jadi di hari kelima kira-kira tuh udah keluar tuh ya kulit barunya. Sudah lahir kembali cantik begitu ya. Jadi kira-kira bisa diperhitungkan tuh ya kalau mungkin mau ada acara atau ada apa. Luangkan waktu sekitar 3-5 hari gitu dokter ya. Nanti pas di hari kelima itu betul-betul sudah bisa beraktivitas kembali. Downtime-nya nggak begitu lama juga ya. Kemudian ya bisa diatasi kemudian. Apalagi tadi kalau sudah yang untuk maintenance aja begitu ya. Jadi lebih bagus lagi memang kalau memang harus maintenance. Ini harus diulang sampai berapa kali sampai bisa mendapatkan tadi ya kulit yang kembali muda kembali, cerah, tadi anti polusi. Ini harus berapa kali pengulangan sih dokter? Nah, kalau misalnya untuk treatmentnya, memang kita jarakin nih, misalnya kita jarakin itu sekitar 1 minggu untuk infus, sedangkan kalau untuk treatment yang dari luar itu, yang tadi MLB atau MBS itu bisa 1 bulan sekali, dan itu biasanya kita akan melakukan pengulangan 3 kali sampai hasil maksimal. Gitu. Oke, baik. Jadi bisa dipilih kemudian tuh ya. Biasanya kalau ke klinik kecantikan kan suka bingung ya dokter ya. Mau treatment yang mana sih? Bisa konsultasi ternyata ya dengan dokter-dokternya supaya tadi bisa mendapatkan treatment yang sesuai. Apabila mungkin Anda tertarik dari tadi ya mendengar perbincangan kami, Anda juga bisa berkunjung ke akun Instagramnya ada ya dokter ya. Dan di @klinik_derma_pro_jakarta. Di sana bisa lihat-lihat terlebih dahulu mengenai before afternya seperti apa atau ada promo-promo menarik ya. Setelah ini kita juga akan bahas nih ya mengenai hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita.